Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Rosyada, NPM E1D018070. Di sini saya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia pada tahun 1980 sampai 2015. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pada dasarnya, kebutuhan beras nasional cukup besar, seperti yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa konsumsi beras per kapita Maret 2015 sebesar 98 kg per tahun. Dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun yang sama sebanyak 258.162.113 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap beras juga mengalami peningkatan. Itu menurut Sari pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya apabila hanya mengandalkan produksi beras dalam negeri. Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan impor beras antar provinsi, bahkan luar negeri untuk menjaga ketersediaan beras bagi penduduknya. Pemerintah berupaya menambah pasokan beras dari luar daerah, bahkan mengadakan permintaan ke luar negeri. Oleh karena itu, alasan utama pemerintah Indonesia menambah pasokan beras dengan pengadaan impor hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, menurut Bongkat pada tahun 2014. B. Rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. C. Tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Kedua, menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Bab 2, metode penelitian. A. Jenis data dan sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data time series atau data berkala, yaitu data penelitian yang merupakan runtun waktu pada beberapa periode untuk memberikan gambaran perkembangan suatu keadaan. Adapun runtun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1980 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian Pertanian dan World Bank. B. Spesifikasi model. Di sini ada rumus yakni dan INT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dan LPNT ditambah beta 2 dan LPNT min 1 ditambah beta 3 dan ERT ditambah beta 4 dan GDPT ditambah beta 5 dan GNFT ditambah ET. Dengan keterangan INT merupakan impor beras dengan satuan ton, LPN merupakan luas panen dengan satuan hektar, LPN min 1 sama dengan luas panen tahun sebelumnya dengan satuan hektar, ER sama dengan kurs, GDP sama dengan GDP dengan satuan brilliant, INF sama dengan inflasi, PT sama dengan error term, dan alfanya merupakan sebesar 5%. Bab 3, hasil dan pembahasan. A. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 digunakan sebagai indikator ketepatan model. Di sini nilai R2 sebesar 0,4789. Nah, dari data yang sudah disajikan, hasil R2 yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata dalam peningkatan dan penurunan volume impor beras di Indonesia, yakni sebesar 47,89%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel digunakan ketentuan. Yang pertama, jika p-value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1 yang artinya berpengaruh. Dan yang kedua, jika p-value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh. Nah, di sini ada data hasil dari analisisnya menggunakan aplikasi Shazam. Di sini dapat dilihat bahwa dari data tersebut ada 2 variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap impor beras Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan nilai R2 yang menyatakan variabel independen berpengaruh cukup kuat terhadap variabel dependen.
ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam model analisis. Nah, faktor yang di sini variabel yang tidak berpengaruh yakni LPN dengan variabel INL. B. Uji masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Nah, heteroskedastisitas adalah masalah yang terjadi karena sebaran varian dari kesalahan pengganggunya yang sama. Nah, dengan ketentuan jika p-value kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, jika p-value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1, yang artinya ada masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya ada 3 yang nilainya itu lebih besar dari alfa. Dan maka dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada masalah heteroskedastisitas. Nah, menurut Nahrawi dan Isman pada tahun 2006 menjelaskan bahwa data cross-section sering memunculkan varian error yang heteroskedastisitas. Akan tetapi bukan berarti data time series terhindar dari permasalahan ini. Nah, indeks harga saham, inflasi, nilai tukar atau suku bunga seringkali mempunyai varian error yang tidak konstan. Sekalipun keberadaan heteroskedastisitas masih memberikan pendugaan yang tidak bias dan konsisten, pendugaan tersebut sudah tidak efisien, yaitu varian dari estimator tidak minimum. Akibatnya pada uji T, interval kepercayaan dan berbagai ukuran lainnya menjadi tidak tepat. Dengan di sini ada solusi dengan ketentuan jika p-value-nya kurang dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima H1, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Yang kedua, jika p-value-nya besar dari alfa 0,05 maka terima H0 tolak H1, yang artinya ada masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini dapat kita jumpai bahwasannya ada 1 dari 4 variabel independen yang ada masalah heteroskedastisitas karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Di sini dapat kita lihat hasilnya dari 4 variabel independen terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap volume impor beras Indonesia, yaitu inflasi. C. Uji masalah autokorelasi pada model analisis. Autokorelasi adalah masalah yang terjadi karena terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu dan ketentuan jika nilai DW atau Darwin-Watson-nya lebih kecil dari 2 maka tidak terjadi autokorelasi pada model analisis dan sebaliknya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa hasilnya nilai Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,7704, yang artinya di sini tidak terjadi autokorelasi pada analisis ini. Maka di sini tidak terjadi autokorelasi. Nah, bab 4 yang penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analisis didapatkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata dalam peningkatan dan penurunan volume impor beras di Indonesia sebesar 47,89%. Dari keempat variabel independen yaitu luas panen, kurs, GDP, dan inflasi, terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap volume impor beras Indonesia, yaitu inflasi. Yang kedua yaitu terjadi heteroskedastisitas pada model analisis, namun hal ini dapat diatasi. Yang ketiga, tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model analisis yang digunakan. B. Saran. Sini saran saya yaitu pemerintah diharapkan harus menjaga kestabilan volume impor beras dengan semua kebijakan yang telah dibuat agar dapat menghasilkan produksi